everyone, so we are from Team 1. We're gonna show you about a tutorial of HackHMS. But before that, I'm gonna tell you a little bit of Kali Lamong that we're gonna input in our data as a data in our tutorial in HackHMS. So first things first, what is Kali Lamong? Kali Lamong is a river in East Java, Indonesia. It flows from the Lamongan Regency to the Madura Strait, passing through industrial and warehousing areas in the south of Gresik City. The river is approximately 103 kilometers long and has a drainage area of about 792 kilometers square. The river is flanked by mangrove trees that are planted to protect the coast from erosion and as a conservation area and tourist destination. The river is a part of the Bengawan Solo River watershed area where water resource management is carried out by the Bengawan Solo River Basin Authority. The river is located administratively in the Gresik, Lamongan, Mojokerto, and Surabaya city regions. In 2022, the Gresik Regency government, through the Public Works and Spatial Planning Agency, carried out the Kali Lamong normalization program along 64 km from downstream to upstream, gradually to increase the capacity of Kali Lamong's discharge. So that's all a little bit information about Kali Lamong. And next, we are gonna show you about the tutorial in HackHMS, how we input the data into the HackHMS. Berikut untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, install aplikasi HackHMS. Aplikasi bisa didapatkan melalui Google. Kemudian, buka aplikasi HackHMS yang sudah terinstall. Kemudian, klik File pada bagian ujung kiri atas, lalu klik New. Setelah itu, beri nama file sesuai dengan keinginan atau rencana Anda. Lalu, beri deskripsi pada project jika diperlukan. Lalu pilih lokasi folder untuk menyimpan project tersebut. Pilih metrik pada bagian default unit system, kemudian klik komponen, lalu pilih Basin Model Manager, lalu klik New dengan nama tetap yaitu Basin 1. Setelah itu, klik Create. Setelah itu, klik folder Basin Model dan klik 2 kali pada Basin 1. Lalu langkah selanjutnya klik subbasin dan buat 11 subbasin yang tempatnya berada di atas dan bawah lembar project. Kalau udah ada 11 subbasin, selanjutnya kita bikin junction dengan klik Create Junction Tools dan ditempatkan di tengah-tengah subbasin. Jumlahnya ada 7. Setelah membuat 7 junction, lalu kita membuat reach, klik Reach Creation Tools, lalu ditempatkan di bawah junction dan jumlahnya ada 6 reach sungai. Selanjutnya adalah kita sambungkan junction dengan reach. Jadi seperti ini. Jadi sambungkan junction dan reach. Jadi klik junction, terus junction 5 ini disambungkan ke reach 1, lalu ke reach 1 ke junction 2, lalu junction 2 ke reach 2, lalu reach 2 ke junction 3, junction 3 ke reach 3, lalu reach 3 ini ke junction 4, lalu junction 4 ini ke reach 4, lalu ini ke reach 4 ke junction 5, junction 5 ini ke reach 5 juga,
lalu reach 5 ke Johnson 6, lalu Johnson 6 ini ke reach 6, dan reach 6 ini ke Johnson 7. Oke, jadi begitu untuk menyambungkannya. Lalu menghubungkan Subhansin dan Johnson. Jadi Subhansin 1 dihubungkan ke Johnson 1, Subhansin 2 ke Johnson 1, Subhansin 3 ini ke Johnson 2, lalu Subhansin 4 ke 3, Subhansin 5 ke Johnson 4, lalu 6 ini ke 4, 7 ini ke 5, dan 8 ini Subhansin 8 ini jadi 8 ini ke 6, 9 juga ini ke 6 juga. Jadi untuk yang 10 ini ke 7, 11 juga ke Johnson 7 juga. Jadi ini bisa digerakkan dan diaturnya itu sesuai dengan data yang kita peroleh dari data primer. Jadi ini diatur sesuai data, sesuai kebutuhan. Jadi ini misalnya ini sesuai data, ini Subhansin 7 di bawah, jadi saya pindah ke bawah. Terus ini Subhansin 9 ini juga di bawah juga, lalu Subhansin 8 ini di atas, lalu Subhansin 10 di atas, dan Subhansin 11 ini di atas. Jadi ini bisa diatur seperti yang saya katakan tadi, diaturnya sesuai dengan data yang kita peroleh, sesuai data dan sesuai kebutuhan juga. Oh, oke, baik. Di sini saya akan lanjutkan. Setelah melakukan posisi untuk Subhansin dan Junction, kita atur loss method menjadi non dan transform method menjadi SS unit hidrograf pada Subhansin 1. Itu dilakukan di semua Subhansin dan Subhansin ya guys ya. Setelah di input loss dan transformnya di crosscheck ya, untuk melakukan apakah ada yang error atau enggak. Langkah selanjutnya adalah memasukkan input data area yang ada di PDF untuk Subhansin 1 yaitu 100,80. Untuk option transformnya yang Subhansin 1 yaitu 126,60. Terus yang Subhansin 108,00, terus 138,00, setelah itu 50,40, setelah itu 117,60 untuk Subhansin terus untuk Subhansin 4 72,00, untuk transformnya 165,60,
Terus untuk subbasin 5 144,00. Terus untuk 262,80. Terus untuk subbasin 7 57,60 372,00. Untuk yang subbasin 8 231,60. Dan seperti dimasukkan seperti sebelum-sebelumnya ya. Untuk yang subbasin terakhir, subbasin 10 36800 294900, dan yang terakhir subbasin 11 28,80 dimasukkan 2858,40. Langkah selanjutnya adalah klik read 1 pada bagian lembar kerja project. Kemudian klik routing dan isi lag dalam satuan menit sesuai dengan data yang telah diperoleh. Pada read 1, kita isi 1233,60. Kemudian pada read 2 adalah 173.40. Pada read yang ketiga yaitu 1785,00. Kemudian pada read yang keempat yaitu 1316,40. Pada read yang kelima 444,00. Pada read yang terakhir yaitu read ke-6 adalah 252,60. Setelah itu, simpan dengan klik file yang ada di ujung kiri atas, lalu klik save agar project tersimpan. Setelah itu, klik komponen pada toolbar dan pilih Meteorologic Model Manager. Kemudian, klik New dengan nama tetap yaitu Met1, lalu Create. Kemudian, cari folder tersebut di Table of Content. Jika sudah menemukan folder Meteorologic Model Manager, klik Extend, kemudian klik 2 kali pada folder Met1. Bagian Precipitation menjadi SCS Storm, kemudian pada bagian basin pilih opsi Yes. Kemudian cari SCS Storm pada Table of Content, lalu klik Extend dan input data nilai kedalaman atau depth dalam milimeter. Depth yang kita gunakan adalah 100 mm. Untuk langkah selanjutnya, kita klik komponen, Control Specific Manager, klik New, dan Create. Lalu kita extend pada bagian Control Specific Manager, kita klik Control. Nah, di sini kita masukkan hari dan waktu untuk hujan. Untuk start date-nya kita masukkan di 1 Januari tahun 2000. Dan untuk start time-nya kita masukkan 00.00. Untuk end date-nya kita masukkan 1 Maret tahun 2000. Terus untuk end time-nya kita masukkan 00.00, sama seperti waktu startnya. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan time interval. Kita masukkan 15 menit. Selanjutnya kita masukkan masuk ke compute, klik simulation run, next terus sampai finish. Selanjutnya kita klik compute lagi, masuk ke compute run 1. Nah, ini adalah tampilan kalau ada yang error. Berarti ada data yang perlu diubah atau dimasukkan lagi. Kita bisa masuk ke subbasin 1, apa yang error dan belum dimasukkan. Nah, ternyata di sini yang belum dimasukkan adalah base flow method. Nah, kita utur untuk non, dan untuk subbasin 2 dan seterusnya kita masukkan non juga untuk base flow methodnya. Nah, kalau sudah,
Untuk non semua di base flow method, kita klik compute lagi, langsung masuk ke compute run 1. Nah, kalau tidak ada data yang error, maka tulisan yang di sini tuh hitam, bukan merah lagi. Berarti data yang kita masukkan sudah komplit dan sudah finish. Oke, sekarang adalah langkah-langkah untuk melihat result dari compute simulation run. Di sini ada beberapa hasil ya. Oke, bisa dilihat ada banyak hasilnya. Selanjutnya kita klik global summary. Itu adalah langkah-langkah mencetak result ya guys. Klik print, terus pastikan settingannya seperti ini untuk general. Dan untuk page setup pastikan seperti ini juga. Terus kita klik print, kita tentukan lokasinya, kasih nama. Saya ini kasih nama global summary karena hasil result global summary. Oke. Sebentar. Oke, berikut adalah hasil dari result global summary. Oke, sekian langkah-langkah hack HMS dari kelompok 1. Bila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.